Nah, selamat pagi semua. Masih semangat, masih sehat? Baik nih. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ada yang bisa pimpin doa? Dan Oke, silahkan Axel. let's move on and pray. Find help us sambil pesan dan terus dengan aktivitas kita haleluya amin. Oke, thank you Axel. Nah, di sini seperti biasa absen ini baru ada 19 di partisipan, tapi Miss pakai 3 device berarti 16. Baru ada 16 partisipan. Sambil menunggu yang lain. Mungkin masih sementara bergabung, masih mencoba untuk bergabung, mungkin signal. Nah, menunggu yang lain, Miss kita materi yang lalu masih ingat materi apa? Pertemuan yang lalu tentang nutrisi, Miss. Nah, nutrisi. Nah, nutrisi dan kandungan sate yang lalu kita belajar kandungan sate apa saja, nutrisi makanan kalian terus produk kemasan. Nah, hari ini kita belajar lanjutannya kebutuhan energi yang didapat dari makanan. Kira-kira di makananmu itu zat yang sebagai sumber energi itu apa saja? Kalau yang lalu kalian identifikasi zat apa di semua zat yang ada di produk makanan yang kalian konsumsi sehari-hari. Materi kita itu kebutuhan energi. Nah, setelah mempelajari ini nanti kalian bisa menyebutkan sumber makanan, berapa jumlah energi atau kalori yang bisa didapat dari makanan yang kalian konsumsi. Kemudian jenis makanan apa saja yang merupakan sumber energi bagi tubuh. Nah, dalam pembelajaran ini nanti sebentar hampir sama dengan yang lalu, kalian akan melakukan praktikum atau secara mandiri, tapi bukan mandiri, berkelompok, tapi sama dengan yang lalu, by WA. Ya, nanti by WA. Kelompoknya masih sama dengan kelompok yang lalu. Ini ada 3 jenis, yaitu karbo, protein, dan lemak. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa makronutrien ini sangat diperlukan oleh tubuh. Pertama, tentang karbohidrat. Jadi ini adalah gula, pati, dan serat yang ditemukan pada buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran, dan juga produk susu. Dan sudah pasti, karbo ini merupakan sumber utama energi yang diperlukan oleh tubuh kita karena menyediakan bahan bakar untuk sistem syaraf pusat dan juga energi kinerja otot. Mereka ini disebut karbohidrat karena pada tingkat kimia mereka itu tersedia atau mengandung karbon, hidrogen, dan... Oke, silakan ada yang mau bertanya dari video tadi. Video sudah ditonton secara mandiri. Apa fungsi energi bagi tubuh kita? Oh, fungsi energi bagi tubuh. Ya, ada lagi sebelum Miss jawab. Jadi pertanyaannya dikumpul sekalian, kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Miss, Ya, apakah baik mengkonsumsi karbohidrat setiap hari? apakah baik mengkonsumsi karbohidrat setiap hari? Oke, satu lagi. Ya, Axel. Mengapa ada orang bertubuh gemuk dan kurus? Iya, mengapa ada orang bertubuh gemuk dan kurus? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, apa fungsi energi bagi tubuh? Nah, masih ingat tidak dengan diskusi yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Energi berkaitan dengan asupan makanan. Kira-kira apa yang kamu rasakan ketika lapar? Apakah bersemangat atau bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab? Kurang bersemangat. Ya. Kurang bersemangat. Terus kalau misalnya lapar, yang kamu lakukan setelah itu apa? Mencari makanan.
Oh, ya. Nah, setelah selesai makan, yang kamu rasakan apa? Kenyang. Kenyang. Biasanya kalau kenyang bisa tidak melakukan aktivitas? Bisa. Bisa. Apa saja, Hara, aktivitas yang bisa kamu lakukan? Banyak. Iya, misalnya kan banyak tuh misalnya. Misalnya apa? Jogging. Jogging. Apa lagi? Sebelumnya, sebelum mulai pembelajaran ini kamu sarapan tidak? Sarapan. Nah, berarti setelah kamu sarapan kenyang, nah salah satu aktivitasnya kamu bisa belajar. Toh, belajar kalau di sekolah kita satu hari itu sampai berapa sesi? Kira-kira berapa sesi? Ada berapa mapel per hari? Mapel per hari berapa? 3 atau 4 ya? 4 Miss. Iya, 4 sesi. Nah, setelah makan kalian mempunyai energi untuk melakukan aktivitas yang ringan maupun yang sedang. Kalau Hara bilang tadi jogging. Nah, dari jawaban teman-temanmu ada tidak yang bisa membuat satu kesimpulan? Kira-kira apa? Mengapa harus? Tadi pertanyaannya apa? Mengapa? Apa fungsi energi bagi tubuh? Ada yang bisa? Kira-kira ada yang bisa? Iya, silakan Axel. Makanan berfungsi bagi tubuh untuk agar kita bisa beraktivitas. Iya, karena setelah kamu makan, kamu sarapan atau makan siang, kamu bisa lagi melanjutkan atau melakukan aktivitas. Nah, kemudian yang kedua, apakah baik mengkonsumsi karbohidrat setiap hari? Nah, coba kamu pikirkan, karbohidrat itu terdapat pada makanan apa saja? Karbohidrat. Kalau dari pelajaran sebelumnya, karbohidrat itu terdapat di bahan makanan apa? Nasi, roti. Nasi, roti, apa lagi? Gandum. Gandum. Nah, kira-kira kalau setiap hari kalian makan nasi, apa yang kalian rasakan? Tanpa program diet, misalnya setiap hari, ada yang tidak setiap hari konsumsi nasi atau setiap hari konsumsi nasi? Setiap hari kecuali Setiap pagi. hari. Kecuali pagi ya. Iya. Nah, kira-kira kalau mengkonsumsi nasi setiap hari apa pengaruhnya? Memberi energi atau tidak? Baik Miss, jika Memberi memberi energi tiap hari, memberi energi. Iya, memberi energi. Jika kamu berpikir apakah fungsi energi bagi tubuhmu? Tubuhmu membutuhkan energi untuk setiap kegiatan tadi, misalnya belajar, jogging, berjalan ke sekolah, tapi ini tidak ada toh yang berjalan ke sekolah, membaca buku. Nah, itu semua membutuhkan energi. Tubuhmu juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan. Nah, jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitasmu, untuk membaca, belajar, jogging, itu menggunakan satuan yang disebut dengan kalori. Sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan diukur dalam satuan kalori. Satu satuan kalori itu menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori itu sama dengan 1000. Coba buka browsermu, kemudian klik yang ini, halosehat.com, cek kesehatan kebutuhan kalori. Kita akan menghitung sama-sama jumlah kalori. Ada yang ingat berat badannya? Kita akan hitung di sini sama-sama. Tinggi badan berapa Axel tadi? 168. 168. 68. Kemudian berat badan 65. 66. Usia 12. Oke, level aktivitas itu bentar ya.
Nah, ini jumlah kalori setiap hari supaya tubuh dan organ tubuhmu bisa berfungsi. Ini 1728,6 kalori. Kemudian bisa buka Google Classroom. Sudah bisa, oke. Kalau sudah bisa, kerjakan yang LKPD 10 menit ya. Tidak usah meninggalkan link meeting. Nanti kita balik lagi 10 menit. Berarti sekarang jam 10.20, kita balik 10.30. Bisa? Yang pertama, saya sendiri Axel Purba, berat badan 66 kg, Ya. jumlah kalori yang dibutuhkan setiap hari adalah 2074,32 kg. Baru satu data, temanmu belum mengirim? Ada yang baru kirim sebelum dihitung. Oh, oke, baik. Nanti lanjutkan sebentar. Thank you, Axel. Selanjutnya, Jayden, sudah selesai dihitung? Belum. Wah, karena dikalikan saja, Jayden. Jumlah kebutuhan kalori. Berat badanmu berapa, Jayden? Kira-kira saja, tidak usah yang sebenarnya. Kira-kira berapa? Oh, sudah nih. Oh, sudah, oke. Silakan, Jayden. Aktifkan kamera, kemudian presentasi. Baru satu. Nama siswa Serafil, berat Oke. badan 4. Ya, silakan. Jenis makanan yang berfungsi sebagai sumber energi tubuh adalah karbohidrat, protein, lemak. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi adalah jenis kelamin, aktivitas, dan umur, sehingga jumlah kalori yang dibutuhkan setiap hari berbeda setiap orang. Oke, terima kasih Putri. Nah, melihat waktu, kita tinggal 5 menit. Nah, baik sekali tadi. Terima kasih kelas 8A, 8B sudah mempresentasikan. Ada berapa kelompok tadi? 3 kelompok sudah presentasi hasilnya. Ini harap ini dilanjutkan, kemudian nanti tugasnya dikumpul di Google Classroom. Jadi diingatkan lagi teman-teman yang belum, segera mengirimkan data ke teman-temanmu. Kamu kayaknya hanya mengirimkan satu data, jadi datamu sendiri yang dikirimkan ke temanmu lewat WA saja. Nah, hari ini juga kalian sudah bisa membuat kesimpulan dari seluruh aktivitas. Jadi tinggal tugasmu menyelesaikan LKPD bagian B, kemudian kumpulkan lewat Google Classroom. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi mekanisme pencernaan pada manusia. Kita akan menutup pelajaran hari ini. Nah, hari ini juga kalian sudah bisa membuat kesimpulan dari seluruh aktivitas. Jadi tinggal tugasmu menyelesaikan LKPD bagian B, kemudian kumpulkan lewat Google Classroom. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi mekanisme pencernaan pada manusia. Kita akan menutup pelajaran hari ini. Nah, bisakah ada satu orang siswa yang memimpin doa? Saya Miss. Oke, silakan Axel. Let's go ahead and play. Following movement, now we already finished biology lesson. Now we're going to start the next lesson. Just also it can go well. This is the play. Amen. Thank you Axel. Terima kasih sekali lagi semua kelas 8A, 8B. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa ikuti setiap protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.